Shalom, Saudara-saudara apa kabar pagi kekasih ini? Tuhan Tentunya luar Yesus, biasa, bukan? Sebelum kita jangan simak lebih jauh sia-siakan pembelajaran video ini, hidup ini. mari berdoa. Masih ada kesempatan kita Bapa di sorga, untuk menjadi kami datang pada Engkau pagi ini. Kami siap belajar, kiranya Engkau tolong kami. Roh Kudus, Kau curahkan pagi kami. Terpujilah nama Engkau di dalam nama Yesus. Solidaritas dalam masyarakat majemuk. Ini adalah materi lanjutan dari pembelajaran kita sebelumnya. Mari kita belajar dari cerita. Ada kisah nyata tentang biarawati di Filipina yang disandra oleh tentara MILF yang beraliran Islam. Keseharian suster ini memimpin retret. Di Filipina ada kebiasaan untuk melakukan retret setidaknya setahun sekali. Dalam retret ini biasanya sang suster membimbing peserta untuk menelusuri kepahitan-kepahitan yang tersimpan di bawah alam sadar, lalu berdamai dengan. Suatu hari, suster ini ditangkap oleh tentara MILF. Selama dalam penyekapan, suster ini dilayani oleh seorang perempuan Muslim. Beberapa hari kemudian, suster ini dilepaskan dan kembali ke suster. Suatu kali terjadi pertempuran antara tentara Pakistan dan tentara MILF. Banyak orang dari kalangan MILF yang terluka. Suster mendengar kabar bahwa perempuan Muslim yang melayaninya selama disandra juga ikut tertangkap dan ditahan di markas mereka. Suster memutuskan untuk mengunjungi perempuan ini. Usai berkunjung, sang suster bertekad untuk mengeluarkan perempuan ini dari tahanan. Penyakit mulai dari level terendah sampai tertinggi. Akhirnya kerja kerasnya membuahkan hasil. Militer mengizinkan perempuan ini keluar dari tahanan, tapi dengan syarat sang suster harus menjadi pengawas dan penjamin tidak akan. Tiap minggu suster harus mengantar perempuan ini untuk melapor ke markas mereka. Suster mengajak perempuan suster, namun timbul masalah. Tidak ada kamar kosong suster. Maka mau tak mau suster harus berbagi kamar dengan perempuan Muslim. Mereka pun tertidur sekamar berdua. Keesokan pagi, suster bertanya pada perempuan Muslim, apakah kamu dapat tidur dengan nyenyak semalam? Tidak dapat tidur. Aku perempuan. Tanya suster. Karena saya merasa takut, suster akan membalas dendam dan membunuh saya dengan dia, kata perempuan Muslim. Terus nangis. Sejujurnya, saya juga tidak dapat tidur semalam. Sama sepertimu, saya juga takut dibunuh Allah. Curigaan dan kebencian terhadap agama lain yang ditanamkan sejak kecil ternyata mengendap di alam sadar seseorang. Hal ini menjadi beban bagi orang tersebut. Pada saat-saat tertentu, beban ini muncul secara tak terduga. Itulah yang terjadi pada suster dan perempuan Muslim. Alam sadar mereka mengatakan bahwa dua orang ini sudah berteman, namun tiba-tiba alam bawah sadar mereka muncul secara tak terduga. Atau ketidaksukaan terhadap orang lain atau teman dari latar belakang, budaya, suku, dan agama yang berbeda. saudara-saudara Memang kekasih Tuhan tidak Yesus, mudah untuk berpikir positif jangan dan membangun sia-siakan solidaritas hidup ini. dengan sesama yang Masih ada berbeda latar kesempatan belakang kita dengan kita. untuk menjadi Apalagi berkat. jika sejak kecil sudah ditanam rasa curiga dan kebencian.
terhadap mereka yang berbeda dengan kita. Kamu harus mengubah cara berpikirmu, apalagi sebagai orang Indonesia yang memegang hidup dalam masyarakat majemuk. Kita terpanggil untuk peduli dan solidar pada sesama, tanpa memandang perbedaan latar belakang. Hukum kasih yang diajarkan Yesus harusnya menjadi pedoman hidup kita untuk peduli, mengasihi, dan menunjukkan solidaritas kita pada sesama tanpa memandang berbagai perbedaan suku, budaya, dan agama. Kita mendapat Kitab Mazmur 133 berbicara tentang persaudaraan yang rukun. Ini kita sudah bahas sebelumnya, namun pada saat ini kita akan membahas lebih jauh lagi tentang persaudaraan yang rukun. Alangkah indahnya jika semua orang dari berbagai latar belakang yang berbeda dapat hidup bersama-sama dengan rukun. Pemazmur melihat bahwa kehidupan yang rukun akan membawa kebahagiaan dan ketenteraman. Sebaliknya, kehidupan yang kacau dan penuh pertikaian akan membawa pada penderitaan. Apa yang tertulis dalam kitab Mazmur memang indah, namun dalam kenyataan, semua tidak dapat tercipta dengan sendirinya. Apalagi di negara kita, isu-isu mengenai perbedaan suku dan agama sering dijadikan alasan timbulnya konflik dan kekerasan. Ada berbagai peristiwa di mana terjadi amuk massa yang disebabkan karena salah pengertian, kemudian dikaitkan dengan perbedaan suku dan budaya. Akar dari semua peristiwa itu karena masyarakat tidak terlatih untuk membangun solidaritas di tengah perbedaan yang ada. Ada juga yang berpikir, mengapa harus saya yang mulai memikirkan mengenai solidaritas dan kebersamaan? Mengapa bukan pihak lain dulu harus saya menanggapi? Atau selama ini saya membangun pemikiran dan sikap positif terhadap mereka yang berbeda dengan saya, tetapi mereka tidak pernah berubah, tetap bersikap tidak baik terhadap saya. Jadi mengapa harus bersikap baik? Toh tidak ada. Pemikiran-pemikiran seperti ini keliru. Ketika kamu belajar tentang nilai-nilai Kristen, kamu akan mengerti bahwa setiap orang Kristen terpanggil untuk mewujudkan nilai-nilai kebaikan, kebenaran, dan keadilan dalam hidupnya, sebagaimana tercantum dalam buah roh yang terdapat dalam kitab Galatia 5 ayat 22. Jadi, kebaikan yang kamu lakukan tidak boleh berpatokan pada apa yang dilakukan oleh orang lain terhadap, melainkan kamu harus proaktif atau terlebih dahulu mengambil inisiatif untuk berbuat. Semua harus datang dalam hatimu dan merupakan keputusan hati nurani. Sebagai remaja, justru inilah saat yang paling penting untuk belajar dan menumbuhkan sikap dan tindakan solidaritas sebagai kebiasaan yang kamu lakukan dalam hidupmu. Semua yang kamu lakukan merupakan wujud jawaban dan tanggung jawabmu sebagai remaja Kristen yang telah dikasihi dan diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Dan kamu semua orang beriman diminta untuk mengasihi sesama manusia tanpa terkecuali. Bentuk-bentuk solidaritas di tengah masyarakat majemuk
dapat kamu wujudkan sebagai remaja antara lain: 1. Menghargai teman dan orang lain meskipun mereka berbeda denganmu. 2. Menghargai penganut agama lain dan semua aturan agamanya, termasuk ibadahnya. 3. Berteman dengan seseorang tanpa memandang perbedaan yang ada. 4. Dapat bekerja sama dan menolong teman dan sesama tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan status sosial, juga kaya ataupun miskin. Kamu dapat menambahkan bentuk-bentuk solidaritas lainnya yang kamu ketahui maupun yang sudah dipraktekkan dalam tindakan sehari-hari. Hukuman dari materi kita pada pagi hari ini: masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk. Itu merupakan kenyataan yang harus diterima dan disyukuri oleh semua elemen bangsa. Sebagai remaja Kristen, kamu dapat belajar menghargai berbagai perbedaan yang ada dan belajar untuk membangun solidaritas bagi sesama teman maupun masyarakat yang berbeda dengan kamu. Dapat mewujudkan solidaritas dalam ketulusan dan bukan kepura-puraan, terutama dengan mengacu pada hukum kasih yang mensyaratkan tiap orang beriman mengasihi sesama tanpa kecuali. Kamu tidak dapat mengatakan bahwa kamu mengasihi Tuhan jika kamu tidak mengasihi sesama. Nah, melalui bacaan cerita di atas, ada beberapa pertanyaan di bawah ini yang perlu kalian jawab. 1. Apa yang menjadi inti cerita ini? 2. Apa kaitan cerita ini dengan topik membangun solidaritas dalam masyarakat majemuk? 3. Jika kamu adalah tokoh dalam cerita itu, bagaimana sikap? Kalian kerjakan di kertas lalu dipoto kira-kira. Untuk mengakhiri pelajaran ini, marilah kita Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih buat pembelajaran pada pagi hari. Pembelajaran ini dapat menuntun siswa-siswi untuk lebih peka terhadap perbedaan. Terima kasih Bapa, mengakhiri kelas ini di dalam nama Yesus. Amin. Jangan lupa absen dan kerjakan tugas. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Sebagai PR, bacaan kitab 1 Samuel pasal 20 yang akan kita bahas pada pertemuan